pagi, siang, sore, malam, Romo, dan juga teman-teman kasih. Perkenalkan, saya Lisa Skarmesyari dengan Lisa Ramrahasni Paramatapya akan berdialog antara agama dengan teman-teman yang berbeda keyakinan dan kami. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu teman-teman yang bersedia untuk berdialog agama dengan kami. Ada Artika, Edo, Gina, dan juga Hafiz. Nah, langsung kita mulai aja kali ya. Tentunya setiap agama pasti kan mengajarkan hal yang positif, hal yang baik bagi umatnya, seperti mencintai sesama manusia, tolong-menolong, dan juga jangan membunuh. Kayak contohnya ajaran yang melekat di aku tuh, kami diajarkan untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Segala kesulitan yang kita hadapi ke depannya itu udah diatur oleh Tuhan. Kita sebagai umatnya nggak boleh ngeluh, nggak boleh sungut-sungut untuk menghadapi masalah tersebut. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tuh udah menyediakan semua yang kita perlukan dan mengampuni kesalahan kita supaya kita pun dapat mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Iya nggak, Lui? Nah, oke. Kira-kira ajaran, kebiasaan, atau hal-hal apa nih yang melekat di pikiran kalian, yang menjadi pedoman hidup kalian, atau gimana gitu? Bisa dijawab mulai dari Tika. Oke, halo teman-teman. Kalau dari aku sendiri, karena kebetulan aku agamanya Kristen ya, aku tuh ada satu ayat yang paling bekas banget buat aku sendiri. Itu ada di Lukas 6, ayat 27 sampai 28. Ini aku bacain ayatnya ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jujur buat aku sendiri sebenarnya ayatnya lumayan berat untuk direalisasikan kehidupan nyata kan ya. Cuma ayat ini menurutku tuh bisa jadi dasar buatku untuk memaafkan orang dan nggak balas dendam, terutama untuk orang-orang yang benci ke aku atau nyakitin aku gitu kan ya. Cuma aku percaya sih sama Tuhan kalau Tuhan tuh nggak bakal ninggalin aku di kehidupanku ke depannya, sekarang maupun ke depannya. Jadi ini menurutku ayat yang bagus banget sih buat ibaratnya jadi rem biar aku tuh nggak kebablasan kalau misalnya lagi marah sama orang gitu. Oke, selanjutnya bisa Edo. Gimana nih Edo? Halo, ya. Maaf sebelumnya boleh diulang pertanyaannya? Oke, jadi kira-kira ajaran, kebiasaan, atau hal-hal lain apa nih yang melekat di pikiran kamu nih, Dok, yang menjadi pedoman hidup kamu ke depannya? Ya, selain yang dibilang Artika itu salah satu juga yang menjadi apa ya, kayak seperti prinsip lah, bisa dibilang prinsip kayak tetap mengasihi siapapun ya, walaupun berbeda agama ya, walaupun dia berbeda latar belakang dari kita, tetap mengasihi dia. Terus kebetulan saya juga ada pernah nemu ayat gitu kayak uh, apapun yang terjadi di hari ini, masalah yang terjadi hari ini tuh punya punya solusinya sendiri. Jadi kalau kamu punya masalah di hari ini, cukup kamu apa ya, kayak selesaikan hari ini, jangan dijadikan beban lagi buat kedepannya. Karena Tuhan bakal beri apa ya, waktu yang indah itu kayak seperti pelangi itu kan, kayak akan indah pada waktunya. Itu sih sejauh ini yang saya pegang. Thank you Tika dan juga Edo. Lanjut ke Gina kali ya. Gimana Gina menurutmu? Oke, tes suara aku masuk ya. Jadi sebelumnya disclaimer dulu ya, kalau aku nanti bakal jawab pertanyaannya dengan sepengetahuanku aja, karena aku juga bukan umat yang terlalu agamis, jadi maaf kalau misalnya nanti jawabanku tuh kurang. Jadi kalau sepengetahuanku itu di Islam tuh ada yang namanya rukun Islam. Jadi rukun Islam ini tuh kayak merupakan dasar umat Islam gitu loh. Nah, jadi rukun Islam itu bentuknya ada 5. Yang pertama ada syahadat, sholat, puasa, zakat, dan yang terakhir tuh ada naik haji bagi yang mampu. Jadi rukun Islam ini tuh menurutku udah termasuk ajaran-ajaran yang basic gitu loh. Jadi menurutku kayak gitu kurang lebih.
Oke, thank you Gina. Boleh lanjut ke Hafiz? Gimana Hafiz menurutmu Hafiz? Boleh diulang? Oke, aku ulang ya. Pertanyaannya itu, kira-kira menurut kalian nih, kira-kira ajaran apa, kebiasaan, atau hal lain apa yang melekat di pikiran kalian yang menjadi pedoman hidup kalian? Gitu, please. Oke, kalau dari aku, pedoman, karena aku umat Islam ya, untuk pedoman hidup umat Islam sendiri, kami kan mengacu pada kitab suci, yaitu Al-Quran. Kayak pedomannya itu sudah banyak dijelaskan. Kalau dari aku, salah satu yang melekat itu kayak yang ada di surah Al-Baqarah ayat 5 yang artinya tuh pokoknya jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi intinya kayak kalau kita menghadapi kesulitan atau struggle dalam hidup tuh kita harus selalu ingat kepada Allah itu loh. Jadi kayak harus selalu sholat, tidak boleh meninggalkan ibadah itu. Kurang lebih begitu. Oke, thank you guys. Jadi masing-masing ini punya ajaran yang masing-masing ya guys. Nah selanjutnya nih bisa lanjut ke Lui kali ya. Oke. Nah, halo teman-teman. Jadi tadi kan udah tentang ajaran kebiasaannya. Kalau dari aku sih, yang Katolik sih ajarannya itu, aku juga bukan orang yang agamis banget, tapi ajaran yang dari kecil kebiasaan itu hari Minggu pasti ke gereja, terus kalau biasanya bulan Mei kayak gini ada doa rosario gitu-gitu sudah diajarin dari kecil. Pasti Cia juga sama. Oke, terus pertanyaan kedua ini adalah apa sih pandangan kalian tentang dialog antar agama? Jadi dengan perbedaan agama yang ada itu, terus kalau ada dialog tuh menurut kalian pandangannya apa? Kalau dari aku pribadi, pandangan antar umat beragama itu bisa dengan contoh kayak misalnya kemarin kan mau Lebaran. Nah itu orang lingkungan tuh kayak ngasih bantuan makanan tuh loh buat buka puasa. Jadi yang non Muslim juga bantu orang-orang Muslim buat ngumpulin makanan buat nanti dibagi-bagi waktu berbuka. Gitu. Kalau dari Tika, pandangannya apa? Terus mungkin kalau ada contohnya mungkin itu bisa. Kalau dari aku sih, karena kita hidup di bangsa yang pluralisme ya, lebih ke toleransi juga sih. Kayak aku kasih contoh aja, kalau di desaku kan kebetulan ada gereja sama masjid yang masih satu desa dan itu lumayan dekat kan ya. Kalau semisal yang agamanya Kristen ada kayak event kayak seperti kayak Paskah atau Natal gitu ntar masyarakat yang Muslim gitu nanti kayak bantuin kayak bersih-bersih gereja, terus juga kadang juga kayak bantuin jaga kalau misalnya ada ya yang jahat-jahat gitu. Terus kalau misalnya kayak kemarin juga yang masyarakat yang Kristen ada agenda kayak kita tuh bagi-bagi takjil ke teman-teman yang Muslim, ke tetangga-tetangga yang Muslim. Terus juga pas Lebaran kemarin juga ada beberapa teman-teman Kristen juga berkunjung ke rumah-rumah kayak gitu, ngucapin selamat Idul Fitri kayak gitu. Oke, kalau dari Edo? Oke, jadi kalau menurut saya, kan saya juga Kristen sama seperti Tika, yaitu kayak ini sebuah toleransi ya. Toleransi itu kan sepengetahuan saya pernah dengar gitu kayak toleransi itu ada tingkatannya sendiri. Nah, sampai ke tingkat keberapakah itu bisa dilihat dari sikapnya di dalam masyarakat gitu. Nah, contoh sederhananya itu ya bisa di lingkungan kita kayak ya saling menyapa ya walaupun beda agama dan tetap seperti biasa, bukan menjaga jarak atau malah menjelekkan satu sama lain. Itu sih contoh sederhananya. Itu. Terima kasih. Thank you, Edo. Kalau Gina gimana? Ada kayak pandangan gitu nggak antar dialog umat beragama yang berbeda?
Pandanganku tentang dialog antar agama ya. Menurutku ya baik kok, dan itu tuh nggak ada yang salah. Kayak kita sekarang ini kan kita kan baru aja dipraktikin. Nah justru dengan kayak gini tuh kayak terasa gitu loh toleransinya. Terus bisa saling tahu juga ajaran atau kebiasaan dari agama lain. Menurutku itu baik dan nggak ada salah. Terus contohnya juga nih kita kan dari Minkat kan. Nah itu tuh campuran banget gitu loh agamanya. Terus kita juga saling ucapin juga kalau misal ada hari besar di agama kita kayak gitu. Kurang lebih dari aku kayak gitu. Terus Hafiz, kalau kamu pandangannya gimana? Kalau dari aku sih ya emang nggak ada yang salah sih, kayak saling toleransi, saling menghormati, saling menghargai itu emang nggak ada yang salah. Saling membantu itu juga ya nggak ada yang salah, karena kalau di Islam itu saling membantu nggak harus atas yang seiman atau seagama, tetapi atas kemanusiaan atau sesama manusia itu juga perlu. Jadi ya itu hal yang baik sih. Oke. Memang dengan perbedaan yang ada itu harusnya kita bisa saling bertoleransi supaya bisa nambah wawasan juga kan tentang agama itu. Oke, bisa disambung sama Cia lagi. Oke, thank you Lisa dan juga teman-teman. Nah, seperti yang dibilang tadi, dialog antar agama itu kan menurutku kayak diskusi dengan beberapa orang, dengan agama yang tertentu. Dan menurutku emang baik untuk membangun sikap toleransi, apalagi di kehidupan yang beragam ini. Selanjutnya ada topik nih mengenai radikalisme dan juga terorisme. Radikalisme itu kan pastinya sangat ditentang keras baik oleh agama maupun negara karena emang tujuannya itu udah nggak baik, karena tujuannya untuk menghancurkan kepentingan bersama demi kepentingan individu ataupun kelompok tertentu. Nah, menurut pandangan ataupun keyakinan kalian masing-masing nih, gimana sih radikalisme dan juga terorisme? Bisa dimulai dari Tika mungkin? Oke. Aduh, rada bingung nih ya. Kalau menurutku sendiri dan keyakinanku, radikalisme ataupun terorisme tuh jahat. Aku percaya di semua agama itu mengajarkan kebaikan ya. Aku percaya nggak ada agama yang kayak nyuruh orang lain untuk menganut agama yang bersangkutan. Aku nggak percaya hal-hal kayak gitu. Terus kemudian apapun kekerasan yang mengatasnamakan agama itu menurutku tuh nggak dibenarkan. Selain juga bisa bikin perpecahan, terutama kayak kita kan di Indonesia nih banyak banget nih agama di Indonesia. Nah itu kan kalau misalnya ada satu agama yang berulah, kan juga agama lain yang bakal kena gitu loh. Terus juga agama yang berulah itu kan juga bakal disegani ya kayak gitu. Menurutku sih itu tuh jangan deh kayak apa yang kamu yakini ya udah itu kamu simpan buat kamu sendiri, nggak usah kamu kayak keluarin ke orang lain yang berbeda agama kayak kamu gitu. Menurutku sih ya gitu, jahat pokoknya. Oke, thank you Tika. Bisa lanjut ke Edo. Gimana dong menurutmu tentang radikalisme sama terorisme ini? Ya, jadi kalau terkait radikalisme dan terorisme ini, kalau betul kata Tika itu kayak nggak bisa disangkut pautkan dengan namanya agama, karena yang melakukan terorisme dan radikalisme itu oknum atau orang, dan kalau orang tersebut mengatasnamakan yang tadi bilang agama ya itu bisa jangan dipercaya, itu dapat membuat kita menjadi adu domba, jadi ya terpecah lah ujung-ujungnya nanti. Nah, oleh sebab itu kalau ada yang ya mungkin ada seperti yang akhir-akhir ini kan yang di yang di gereja itu, nah itu tuh salah gitu loh sebenarnya, nggak boleh membawa nama agama-agama karena itu tuh oknum gitu, bukan sebuah agama. Jadi kalau seorang yang menganggap itu sebuah agama itu salah karena salah satu oknum yang mengatasnamakan dia melakukan radikalisme dan terorisme itu salah besar, dan itu tidak boleh tidak dibenarkan begitu. Terima kasih.
Oke, thank you Edo. Lanjut ke Gina mungkin. Oke, jujur ini pertanyaannya tuh rada berat ya. Jadi menurutku terorisme itu kan ya kayak yang udah dibilang teman-teman tadi Tika sama Edo itu tuh itu pasti bukan ajaran dari agama manapun itu termasuk Islam dan bahkan Islam tuh nggak mengajarkan kekerasan. Jadi aku yakin agama lain tuh juga kayak gitu. Nah, karena ini topiknya tuh ya menurutku berat banget. Jadi tadi aku sempat nyari di jurnal. Jadi menurut Ahmad tahun 2019 itu radikalisme itu kan dalam Islam sesungguhnya tuh merupakan pemahaman, sikap, dan tindakan yang nggak sesuai dengan substansi ajaran Islam. Jadi dia tuh negasin bahwa radikalisme dan terorisme itu bukan monopoli agama tertentu seperti Islam saja, tapi ada di semua agama dan bahkan setiap individu. Jadi kurang lebih kayak gitu pendapat dari aku. Makasih. Thank you Gina. Bisa lanjut ke Hafiz. Hafiz gimana Hafiz menurutmu tentang terorisme sama radikalisme ini? Kalau terorisme sama radikalisme itu menurutku itu pastinya hal yang salah ya. Karena aku yakin kayak semua agama tuh pasti mengajarkan kayak kedamaian dan kebaikan. Nggak mungkin kayak ada agama yang mengajarkan tentang saling membunuh atau sampai radikalisme itu pasti salah. Dan Islam sendiri juga sudah banyak menerangkan kayak tentang toleransi antar umat beragama. Jadi ya itu kalau sampai ada radikalisme itu pasti hal yang salah. Oke, berarti bisa aku highlight dari terima kasih ya Hafiz dan juga Gina dan juga teman-teman yang lainnya. Berarti aku bisa highlight dari sini bahwa radikalisme itu sangat ditentang pastinya oleh agama masing-masing. Karena setiap agama mengajarkan umatnya untuk mencintai sesama umatnya, sesama manusia. Tindakan radikalisme yang mengatasnamakan agama ini adalah orang yang nggak tahu cara bagaimana beragama dengan benar. Jadi agama ini seharusnya membawa kita kepada sikap dan tindakan yang benar, yang tentunya membawa dampak positif bagi hidup kita dan juga Allah sendiri. Nah, selanjutnya topik yang terakhir nih akan ditanyakan oleh Lisa nih. Mana nih Lisa? Oke, jadi dari pertanyaan terakhir kan aku sama Cia penasaran tentang gimana sih pendapat kalian dan mungkin berdasarkan dari agama kalian, keyakinan kalian tentang radikalisme dan juga terorisme. Nah, kita berdua masih penasaran nih tentang pertanyaan terakhir yang bikin kita penasaran dari pertanyaan sebelumnya. Itu tentang karena terorisme sama radikalisme itu perbuatan yang bisa memicu permusuhan antar agama. Gimana sih pendapat kalian atau usaha yang bisa dilakukan untuk membina kerukunan umat beragama? Menurut kalian pribadi gimana? Mungkin dari Tika bisa dimulai. Usaha ya. Kayak yang aku bilang tadi ya kan aku percaya kalau setiap agama itu mengajarkan kebaikan. Nah, itu tuh tinggal masing-masing individunya buat memahami apa yang diajarkan agama itu mereka bisa terima apa enggak. Terus juga mungkin menurutku penanaman karakter dulu sih dari rumah karena kan keluarga itu kan lingkup pendidikan terutama yang dan pertama kan ya dari kecil gitu mungkin orang tua tuh bisa kayak ngajarin ke anaknya untuk bisa toleransi terus menghormati perbedaan yang ada terus juga kalau dari segi pemerintah mungkin pemerintah juga bisa ngasih fasilitas pendidikan yang merata yang memadai juga terus juga bisa lebih menguatkan pendidikan karakter di sekolah-sekolah biar nantinya tuh anak-anak tuh udah ditanamkan pelajaran-pelajaran kayak toleransi terus menghormati terus juga menghargai perbedaan kayak gitu sih menurutku. Thank you. Kalau Edo gimana pendapatnya tentang ada nggak sih usaha yang bisa dilakukan supaya umat yang beda agama itu bisa saling rukun gitu? Oke, betul yang dibilang Artika tadi itu pertama melalui keluarga, terus setelah itu di lingkungan masyarakat. Itu kayak kan kita sudah ditanamkan nih di keluarga nih gimana nanti
itu ke kita lagi di masyarakat gimana. Kan kita bakal menghadapi banyak agama di sana, bergaul dengan banyak agama. Nah, kita sebagai manusia yang sudah mengerti dan diberi doktrin terkait agama kita sendiri itu harus bisa bertoleransi antar satu dengan yang lain. Begitu sih menurut saya. Oke, makasih Edo. Kalau Gina gimana usahanya biar kita tuh rukun yang beda-beda agama? Oke, jadi kurang lebih udah bener yang udah diomongin sama Tika sama El tadi. Dan apa ya, intinya dari semuanya itu tuh kayak menurutku yang paling penting itu tuh ya toleransi, ya saling menghargai satu sama lain gitu. Jadi menurutku kita udah cukup paham ya sama toleransi kayak itu kayak gimana. Jadi menurutku nggak perlu dijelasin lagi. Jadi intinya itu yang penting itu toleransi seperti itu kurang lebih. Makasih. Sama-sama. Terus kalau terakhir, Hafiz gimana? Usaha untuk menjaga kerukunan umat antar beragama. Ya, kalau aku sih ya emang benar kata teman-teman tadi, kayak toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Kalau kayak kita kan sebagai mahasiswa, pelajar gitu kan, dalam lingkup kampus atau sekolah itu kan ketemunya nggak cuma orang-orang yang seagama, itu kan kadang ada juga teman yang beda agama. Itu jangan saling membedakan lah, kayak kita saling bekerja sama mungkin dalam tugas atau apa, itu kan itu hal yang baik juga. Jadi ya kurang lebih seperti itu aja sih. Oke, hujan di aku. Oke, terima kasih teman-teman. Tadi 4 pertanyaan itu udah dijawab dan kita juga udah dapat pandangan tentang agama-agama yang kita tadinya nggak tahu kebiasaan, terus ajaran, terus pandangan kalian tentang radikalisme, terorisme, terus tentang dialog antar agama yang ada di lingkungan. Nah, dari sini aku sama Cia juga dapat banyak wawasan. Terus semoga dengan ini tuh nggak cuman kita yang bisa meraktekin tentang toleransi tadi, terus saling menghargai, semoga juga orang di luar sana bisa saling menghargai dan menghormati supaya apa ya, kayak bisa jadi satu gitu loh, satu sama lain. Semoga kayak gitu. Jadi makasih teman-teman yang udah menyediakan waktunya buat ditanya-tanyain kayak gini, udah meluangkan waktunya. Makasih juga Cia yang udah mau nemenin aku juga hari ini. Makasih teman-teman, Tuhan memberkati. Terima kasih juga teman-teman. Dadah.